Al-Muharram Habib Ali Zainal Abidin Al-Haq. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kesehatan dan afiat, amin ya rabbal alamin. Saya baru datang dari Jawa Timur, ada seminar, kemudian diteruskan ke Jawa Tengah, dan kemarin malam alhamdulillah memulai program pertama di Banten. Sebenarnya tadi malam pun ada acara di Tangerang, tapi saya terpaksa cancel karena badan kurang sehat. Tadi pagi masih ngerasa bahwa saya nggak akan kuat untuk bisa bergabung dengan teman-teman di Madrasah Aliyah Negeri Serang. Masih merasa sedikit sakit, tapi ketika mulai melihat wajah kalian langsung hilang semuanya. Begitulah mahabbah, begitulah cinta. Cinta terkadang membuat yang hitam bisa menjadi putih. Rasa sakit bisa menjadi rasa sehat. Oleh karena itu ketika Majnun dan Laila, dia melihat Laila ini sosok wanita yang biasa saja. Ulama sejarah bahkan mengatakan bahwa Laila ini adalah wanita yang secara fisik kalau dilihat enggak banget, tapi mata Majnun sudah betul-betul cinta kepada Laila, sehingga bagi orang lain dia biasa saja, tapi bagi Majnun dia adalah segala-galanya. Majnun mengajarkan akan arti cinta dan cinta. Sehingga dari kejadian Majnun tersebut seseorang bisa mengambil pelajaran bagaimana seorang manusia bisa cinta kepada Rasul, bisa cinta kepada Allah. Majnun melihat seekor anjing, lalu diberi makan. Majnun hanya punya satu potong roti, lalu dibagi dua, diberikan setengah kepada anjing, setengah dia makan. Setengah dia makan, setengah dia berikan kepada anjing. Kemudian anjing tersebut dilus-lus dengan mesra oleh Majnun, diberikan parfum.
anjing. Betul-betul diurus oleh Majnun. Ditanya sama orang, "Hei Majnun, kau tambah lama tambah gila. Setengah dari hartamu kau berikan kepada anjing. Kenapa kamu begitu cinta kepada anjing ini?" Apa kata Majnun? "Aku tidak cinta kepada anjing, tapi anjing ini pernah masuk ke kampung Laila dan memandang Laila. Segala sesuatu yang menjadi hal yang ada hubungan dengan orang yang dia cintai, maka dia cintai." Begitulah Majnun. Suatu saat dia datang ke masjid. Kemudian apa yang terjadi? Melihat orang-orang sedang sholat. Majnun yang melihat orang-orang yang sedang sholat, dia berdiri di depan orang sholat. Ini namanya orang gila, mau ngapain bebas ya. Di dunia ini yang bebas ngelakuin apa aja cuma dua orang. Yang satu kaya raya, orang kaya, yang satu orang gila. Di mall boleh nggak ngerokok? Nggak boleh. Tapi kalau orang kaya bisa-bisa satpamnya yang pegang aspaknya. Macam-macam gue beli di mall. Itu atau tidak? Maka satu lagi orang gila. Orang gila mau ngapain aja bebas. Jadi ada orang aneh, kalau ada orang aneh, kalau dia nggak kaya raya, berarti antara kalau dia nggak kaya berarti dia gila. Majnun gila. Maka dia datang ke masjid, lihat orang sholat, dia berdiri di depan orang sholat, gangguin orang sholat. Gak ada niat untuk ganggu, tapi dia mondar-mandir. Dia namanya manusia. Ya kadang-kadang otaknya itu bercabang. Maka ketika dia melihat Majnun, dia mempercepat sholat. Selepas salam dipanggil Majnun, "Hei Majnun, kenapa kamu ganggu kami sholat? Wahai Qais ibn Mulawwah." Nama aslinya Qais ibn Mulawwah. "Wahai Qais, kenapa kamu mengganggu saya ketika saya sedang sholat berjamaah dengan masyarakat? Kenapa kamu berdiri di hadapan saya?" Kata Qais, "Memangnya kalian sedang sholat?" "Loh, saya kan sudah jelas-jelas sedang sholat. Kalian sedang menghadap kepada Allah." "Iya, kami sedang menghadap kepada Allah dengan khusyuk. Tapi kau datang merusak suasana sholatnya." Kata Qais, "Kalian dusta ketika mengatakan kalian cinta kepada Allah. Kok bisa? Saya kalau sudah masuk ke kampungnya Laila, saya tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Yang ada di hadapan saya, bagaimana cara saya supaya mengharap ridhonya Laila kekasih saya. Tapi kalian, saya cuma bolak-balik. Kenapa kalian bisa mempercepat sholat kalian gara-gara saya? Kalian belum cinta kepada Allah." Lihat bagaimana Majnun mengajarkan arti bahwa sesungguhnya mahabbah adalah orang yang fana, orang yang sudah hanya fokus kepada orang yang dia cintai. Dia tidak akan pernah berpikir tentang hal yang lain. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Maka hari-harinya, bulan-bulannya, tahun-tahunnya dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buktikan dengan belajar. Karena saya yakin tidak ada sesuatu yang lebih membuat Nabi Muhammad bangga melebihi umatnya ketika mau belajar. Serius belajar. Mungkin sesuatu yang bagi kalian terlalu jauh. Apa bisa saya sukses? Apa bisa saya menjadi orang yang berhasil sementara saya cukup jauh dari kata-kata orang yang bisa berhasil? Saya katakan, sekarang sedang duduk di hadapan kalian anak yang sempat sekolah di Banten sama. SD-nya di Banten. Saya ini sekolah di Banten, tapi dakwahnya sampai ke Eropa. Saya sekolah di Banten, tapi saya mengisi acara di Australia. Saya lahir di Banten, tapi di Cina orang berkumpul untuk mendengarkan ucapan-ucapan saya. Saya sekolah di Banten, tapi saya memiliki organisasi terbesar di Malaysia, di Singapura, organisasi kepemudaan di Singapura, di Thailand, di Brunei. Bukan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu saya memberikan harapan kepada teman-teman semua, kepada adik-adik saya, kepada putra-putri saya, kepada orang yang saya cintai. Maka bukan suatu mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala berikan
yang saya harap jauh lebih hebat dibanding saya yang benar. Jauh lebih hebat. Dan itu yang membuat Nabi Muhammad SAW bangga. Tapi segala sesuatu itu perlu perjuangan. Gak mungkin seorang bisa berhasil tanpa ada perjuangan. Gak mungkin. Terus berusaha untuk menjadi bintang kelas dari semenjak awal. Setelah itu berpindah ke jenjang berikutnya, terus menerus sampai nanti insya Allah berikan kemudahan kepada kalian, sebagaimana Allah berikan kemudahan kepada saya beasiswa sampai kuliah di luar negeri. Kemudian masih saya belajar sampai sekarang. Ya, saya masih belajar di program Doktora. Ya, masih sampai sekarang. Dan saya kalau ceramah-ceramah masih banyak, saya ini masih bikin tesis. Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu perlu pada perjuangan. Ini yang saya ingin pesankan kepada ikhwan dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah. Gak mudah. Orang bisa sukses gak mudah. Perlu pada perjuangan. Oleh karena itu ini kesempatan kalian. Kalian yang memiliki keputusan, saya mau sukses atau tidak. Kalau mau sukses, saya harus berusaha lebih kuat. Kalau saya nggak mau sukses, ya saya seadanya aja, ambil asik aja, enjoy aja. Sekolah ya sekolah, yang nggak sekolah ya nggak sekolah. Kalau lagi saya semangat ya saya belajar. Kalau lagi nggak semangat saya biasa aja. Datang ke sekolah buat apa? Bukan buat belajar, tapi buat nongkrong sama teman-teman, seru-seruan aja. Kalau itu yang kita lakukan, kita sekolah nggak lama, 6 tahun setelah itu kita akan kuliah kalau kita teruskan. Jadi insya Allah semua di antara kita teruskan belajar. Kalau kita ambil waktu yang hanya 12 tahun saja, hanya untuk berpoya-poya, hanya untuk nongkrong dan jelas, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Saya tidak mengajarkan bahwa harus terus serius, nggak begitu juga. Justru orang yang terlalu serius, kebanyakannya ya umat, kebanyakannya nggak sukses. Ya kita perlu sehari dua. Bahkan guru saya mengatakan, man lam yu'attil waqta ta'til lam yuhassil waqta tahsil. Orang yang tidak meliburkan diri di waktunya libur, di saat serius dia nggak bakalan serius. Waktunya libur gunakan untuk betul-betul libur. Waktunya istirahat gunakan untuk betul-betul istirahat. Waktunya belajar fokus. Ini enggak. Kadang-kadang waktu istirahat sok-sok sibuk belajar, tapi waktunya belajar dia tidur. Betul atau tidak? Waktunya di rumah dia pura-pura mengulang belajar. Wah, sekarang ada waktu lagi nih. Waktunya harusnya belajar mendengarkan ucapan guru, dia malah main handphone, atau dia tidak fokus, atau dia tidak betul-betul mendengar. Nah, kita fokus saja. Kita sudah diberikan oleh guru-guru kita program yang begitu bagus, begitu menarik, begitu hebat. Dari pengalaman-pengalaman mereka, ikuti arahan mereka. Waktunya belajar kita belajar, waktu nggak belajar kita enjoy aja. Paham atau tidak? Nah, itu yang terkadang ya, menjadikan kita semakin bertambah ilmu kita, semakin bermanfaat. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya kira tidak ada yang membuat Nabi Muhammad lebih bangga daripada ketika melihat umatnya sukses di dalam belajar. Karena belajar dikunci segala-galanya. Antum tahu bahwa banyaknya perpecahan di luar sana. Di luar sana ini macam-macam. Ini tidak untung lah. Jadi orang Indonesia ini banyak untungnya. Orang di luar sana terkadang nangis itu bisa berjumpa dengan majelis-majelis seperti ini. Kalau kita digampangin semuanya. Bahkan masa-masa pandemi saja kita masih belajar mengajar, kita masih beraktivitas, kita masih bisa mendengar Al-Quran, kita masih bisa mendengar hadis Rasulullah SAW. Di luar sana orang-orang terkadang buat bikin majelis seperti ini begitu sulit, buat mencari penceramah itu begitu sulit. Tapi Allah permudah kita. Artinya kita ini mendapatkan begitu banyak sekali berkah dari Allah. Tapi terkadang kita nggak bersyukur. Makanya kita perhatikan di Indonesia ini macam-macam. Ada yang ngaku Nabi, ada yang ngaku Tuhan, ada yang ngaku malaikat. Ya kenapa? Karena tabiat warga Indonesia ini lemah lembut. Betul atau tidak? Kalau kita bandingkan dengan orang-orang luar sana, kita ini yang paling lembut.
Apa aja oke, apa aja iya, diterima begitu. Bayangkan di tempat saya sekarang, saya tinggal di Garut, ada orang yang ngaku nabi. Namanya siapa? Entis jadi nabi. Maaf, ada yang namanya Entis. Ada yang namanya Entis di sini? Namanya Entis jadi nabi. Saya bilang rubah sedikit namanya, supaya kalau dibacakan sholawat agak enak begitu. Kalau namanya Entis, ya Rabbi sholli ala Entis. Paham nggak? Jadi kalau orang kita ini kadang-kadang nggak habis pikir. Kalau dia dapat mimpi sedikit, dia merasa dirinya itu sudah betul-betul tinggi. Dia merasa dirinya begitu hebat, sehingga dia lupa bahwa dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Kalau ngaku nabi, kejauhan kita udah anggap kita adalah orang yang gila. Ngaku malaikat, nggak bakalan orang-orang terpelajar seperti kita, insya Allah Allah jaga. Tapi di luar sana banyak sekali perpecahan yang terkadang menjadi asbab permusuhan satu sama lain. Jangan jauh-jauh, di Serang saja banyak. Ada yang merayakan Maulid Nabi, ada yang nggak merayakan Maulid Nabi. Sebenarnya nggak masalah. Merayakan Maulid Nabi nggak masalah, nggak merayakan Maulid Nabi nggak masalah. Yang masalah yang saling marah-marahan satu sama lain. Di masjid-masjid terdapat orang yang sholat subuh tidak pakai kunut. Ada yang sholat subuh pakai kunut. Sebenarnya yang sholat nggak pakai kunut nggak masalah. Yang sholat pakai kunut nggak masalah. Yang masalah yang udah nggak sholat kamu terus. Apalagi bulan Ramadan. Kalau sudah tarawih bermacam-macam mazhab. Ada yang pakai formasi 4-4-3, sholat 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Ada yang selalu tidak ada masalah sama sekali. Perbedaan itu sebenarnya indah. Dengan adanya perbedaan akan muncul mahabbah cinta. Sebenarnya harusnya begitu. Laki-laki dan perempuan berbeda, oleh karena itu bisa bercinta. Paham atau tidak? Adanya perbedaan justru bisa menjadikan kita saling cinta mencintai. Tapi terkadang ta'assub, fanatik yang berlebihan itu yang membuat kita semakin tidak dewasa. Nah ini saya ingin anjurkan dari semenjak ini. Kalian harus berpegang teguh kepada apa yang saya sampaikan. Jangan mudah menyalahkan orang lain. 2 hal saja. Terus belajar dan jangan mudah menyalahkan orang lain. Terus belajar dan jangan mudah menyalahkan orang lain. Karena surga begitu luas kalau hanya untuk satu kelompok saja. Surga begitu besar. Surga begitu besar. Jangan batasi. Saya pernah di satu daerah ngisi acara di Konya. Konya itu satu kota yang paling saya suka di Turki. Konya itu kota kuno. Saya suka sekali. Dan insya Allah Allah sampaikan kita datang ke sana. Karena tempatnya indah sekali, tempat peradaban, tempatnya begitu kuno, bangunannya masih lama-lama semua. Tidak seperti ibu kota di Istanbul itu mah udah gak seru lagi lah, itu mah beginian banget. Tapi di Konya begitu indah sekali. Di sana ada kuburan ya, ada makam seorang ulama terkenal namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau adalah Sultan Al-Ashiqin, pemimpin beriku kepada Allah dan Rasulnya. Sesampainya di sana, bayangkan ini kalian, ada satu masjid yang begitu hebat, masjid yang dibangun ratusan tahun yang lalu, masjid yang tua. Sesampainya saya di sana, kemudian saya sholat, saya terlambat, saya berada di tengah-tengah. Jadi imam, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat, shaf kelima, shaf keenam, saya berada di shaf keenam. Di belakang saya ada sekitar 6 shaf juga. Orang sholat ramai di sana. Ketika itu sholat maghrib. Masjidnya kuno. Masjid kuno itu tinggi sekali dan suara kita menggema biasanya. Kalau kita suara suaranya betul-betul menggema. Akhirnya imamnya
maju kemudian mulai sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak pakai bismillah. Ini Muhammadiyah apa versi? Kalau orang Indonesia kan begitu pasti. Kalau pakai bismillah, organisasi NU dia bilang. Kalau nggak pakai Muhammad, nggak pakai bismillah, Muhammadiyah. Tapi karena banyak orang Indonesia mungkin yang sudah pergi umroh, dia mendengar bahwa di sana imam bilang pakai baju bismillah, aman-aman aja, aman-aman aja. Karena seperti biasa. Akhirnya sang imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bayangkan itu adalah kalian. Saya adalah satu-satunya orang Indonesia. Kanan kiri depan belakang semuanya orang Turki. Dan tidak satu pun yang teriak amin kecuali saya sendirian. Mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Orang Turki ngeliatin saya siapa? Kalau saya tidak pernah belajar muqaran bainal madzahib, perbedaan pendapat antara ulama mazhab di dalam beberapa ibadah, maka saya akan katakan, wah ini nggak benar ya orang Turki. Tapi karena saya sempat belajar, kemudian saya mengingat, oh iya, mazhab Abu Hanifah aminnya tidak dikeraskan suaranya, tapi di dalam hati, kalau boleh dalam hati saja. Maka perbedaan itu menjadi nikmat. Saya katakan orang ini akan mendapatkan surga dengan cara mereka. Karena 5 tambah 5 hasilnya berapa? 6 tambah 4 hasilnya berapa? 3 tambah 7 hasilnya berapa? 8 tambah 2 hasilnya berapa? 9 tambah 1 hasilnya berapa? Mana yang lebih betul? Kita bisa benar meski kita berbeda. Kita bisa benar bersama-sama. Kita bisa mendapatkan surga bersama-sama, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Jangan paksa orang, weh kamu harus sama. Berdiri langsung di sini mengatakan ini tidak benar. Ratusan juta orang di Indonesia mereka Islam dan mereka mengucapkan amin dengan lantang. Mereka ahli surga, kenapa kalian tidak mengucap amin sebagaimana mereka? Tidak seperti itu. Kita nikmati perbedaan. Karena kita bisa nongkrong bareng, ngafe bareng dengan menu yang berbeda. Bisa atau tidak kira-kira? Tapi kalau sebagian orang memaksakan, misalnya saya datang ke kafe, saya pesan kopi, teman saya nggak ngopi, saya paksa harus ngopi sama kayak saya. Kira-kira betah nggak dia duduk sama saya? Kita bisa bareng-bareng duduk, bareng-bareng. Dengan apa? Dengan pemahaman yang berbeda, namun kita bisa bertukar pikiran. Mana yang lebih baik, mana yang baik, dan semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi perbedaan kalau misalnya tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu masalah juga. Oh saya beda apa? Kalau saya sholat maghribnya 7 rakaat, biar pahalanya lebih gede. Wah itu mah ya berantakan gitu namanya. Oh kata Abu Bakar nggak apa-apa kita berbeda. Ya nggak boleh nih. Harus memberikan penjelasan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah Rasulullah SAW hal yang seperti ini. Tapi kalau perbedaannya masih mahallul khilaf, maka tidak ada masalah. Nah, ini yang saya ingin tanamkan kepada saudara dan saudari saya. Kita bisa bersama meskipun kita berbeda. Amr mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, apakah ada yang berani melawan saya? Rasulullah tanya sama sahabat, wahai sahabatku, ada yang bisa melawan dia? Saya Ali lagi maju. Kata saya Ali, ana lahu ya Rasulullah, saya saja yang melawan dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hada Amr ya Ali, ini Amr wahai Ali. Kata saya Ali, ana Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah, saya Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah. Rasulullah SAW, kalau begitu maju kan, pakaikan imamah sama Rasulullah, kemudian diberikan dzulfiqar sama Rasulullah. Itu pertama kali Sayyidina Ali mendapatkan pedang dari Rasulullah SAW. Maju Sayyidina Ali. Si Amr ini melihat Sayyidina Ali, kok anak kecil yang maju? Saya ini kelasnya udah kelas senior, kok anak kecil yang maju?
Kemudian ditanya sama Amr ini, "Man anta ya ayyuhal ghulam?" Siapakah wahai anak kecil? Dia katakan, "Ana Ali bin Abi Thalib." Saya Ali bin Abi Thalib. "Oh, kamu anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu kawan saya, teman main saya, tongkrongan saya. Orang yang paling pantas kalaupun mau berantem sama saya, bapak kamu bukan kamu. Sudah, bunuh kamu. Saya tidak mau bunuh kamu." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Tapi saya mau bunuh kamu." Asyik kata anak muda tapi dia sudah ditanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Tapi saya mau bunuh kamu. Marah. Kemudian dia turun. Bin Amr ini kemudian dia turun, kemudian ingin memukul Sayyidina Ali dengan pedangnya. Malah dia terkena pedang Sayyidina Ali dan mati. Dan Sayyidina Ali ketika itu dalam keadaan menang. Ketika itu para muslimin bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin tunjukkan apa? Yang saya ingin tunjukkan bahwa banyak anak muda yang mereka memiliki andil penting di dalam perjuangan Islam. Jangankan saya kan masih kecil, tapi kan saya masih belasan tahun, masih 13 tahun, masih 14 tahun, masih 15 tahun. Abdullah bin Abbas tahu hadrul ummah. Ketika Nabi Muhammad meninggal usianya berapa? Baru 13 tahun. Abdullah bin Umar yang terkenal dengan ilmunya yang luar biasa. Ketika Rasulullah wafat usianya berapa? Baru 11 tahun. Abdullah bin Zubair bin Awam, sahabat yang terkenal, orang hebat, ketika Rasulullah meninggal usia berapa? Baru 11 tahun. Mereka menjadi sahabat-sahabat yang hebat di kemudian hari karena mereka tidak dilihat dari usianya, tapi kemauannya yang begitu tua untuk bisa mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita terus-menerus mendapatkan ilmu dan terus-menerus mendapatkan arahan-arahan dari ilmu kita. Pesan saya yang terakhir buat teman-teman, cari lingkungan yang baik. Karena ya, ini adalah masa yang paling penting buat kalian apa? Lingkungan yang baik. Umur-umur seperti kalian, jangan cari pengalaman baru. Tanya sama yang sudah pengalaman, yang pernah sekolah lebih dahulu dibanding kalian. Usia-usia kalian ini yang lagi diperlukan apa? Lingkungan yang baik, pergaulan yang baik. Kalau kalian bersahabat, tapi kan saya pengen Habib tuh teman saya ada yang nakal, saya pengen dia jadi orang baik, makanya saya mau mengenai sama dia. Kalau dia jadi baik, kalau kamu yang jadi buruk, ya. Selamati diri kamu dulu. Kalau kamu ingin menyelamatkan orang lain, bikin lingkungan kamu menjadi lingkungan yang begitu indah, pergaulan kamu begitu indah sehingga mereka tertarik untuk ikut bersama kamu. Jadi hal-hal yang positif, lakukan sesuatu, bikin program-program yang menarik, duduk sama teman-teman, lakukan hal-hal yang tidak masalah, nongkronglah sekali-sekali di mall, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang terpenting lakukan hal-hal yang positif. Karena saya melihat keburukan umat terjadi karena pergaulannya itu. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Semua orang itu terlahir dalam keadaan suci. Jadi nggak ada orang jahat, itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Orang yang sering melanggar juga jahat, tapi dia kebetulan aja kumpulnya sama orang yang sering melanggar, maka dia melanggar. Makanya saya tidak pernah membenci siapapun. Tapi yang perlu kita benci adalah apa? Sifatnya. Jangan pernah benci kepada orang yang bersalah. Catat itu. Jangan pernah benci kepada orang yang bersalah, tapi benci kepada kesalahan seseorang. Kamu boleh untuk benci kepada kesalahan seseorang tanpa perlu membenci orang yang bersalah. Kamu boleh membenci kesalahan seseorang tanpa perlu membenci orang yang bersalah. Wah, ini kalau udah melakukan maksiat, udah bukan teman saya, pasti orang jahat, pasti orang gak benar. Belum tentu. Bisa jadi dia di suatu hari akan menjadi orang yang jauh lebih mulia dibanding kamu. Sayyidina Umar bin Khattab setiap hari ngasah pedang. Di pagi hari masih ngasah pedang. Buat apa? Buat bunuh Nabi Muhammad. Di sore hari sudah rela untuk dibunuh dengan Nabi Muhammad. Waktu yang cuma beberapa jam, tapi Allah rubah hati manusia. Insya Allah manfaat, barokah, ya insya Allah ya. Apa yang saya sampaikan mungkin terlalu kebanyakan buat teman-teman ya, ruang yang menurut kita wali nggak masuk di saya, ruang yang paling penting bagi saya apa? Ada poin bagi kalian untuk dibawa ke rumah. Kebanyakan kadang-kadang pusing, error,
Ya, tapi ambil poin doang. Tadi saya dengar Habib bilang begini, saya ambil yang ini aja lah. Poin ini saya simpan, saya mau pulang ke rumah. Sisanya saya buang, nggak masalah. Saya bahagia. Dibanding sok-sok pengen ngambil semua tapi hilang semua. Ya, kata ulama dalam usul, ma la yutraku kulluh, la yutraku julluh. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Dari perkumpulan ini saya dapat poin satu aja. Oh, berarti masa muda itu berjamaah. Oh, berarti tak harus keluar melalui masjid. Oh, berarti pergaulan saya harus baik. Oh, berarti keberhasilan itu perlu perjuangan. Oh, berarti di zaman Rasulullah SAW itu banyak anak muda yang ikut berjuang, bukan orang tua saja. Oh, berarti. Oh, terus kita ambil poin-poin, ya, walaupun satu, tapi insya Allah bermanfaat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Ada mungkin sahabat-sahabat yang mau bertanya, ya, saya persilakan. Ada yang mau tanya? Pertanyaan bebas. Ya, selanjutnya insya Allah ada pertanyaan yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warzuqna ta'ala kita ba'atilahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu suka mendengar ceramah Ustaz ya, terutama tentang sama Rasul Muhammad. Yang saya herankan Muhammad itu saya bilang memang cuma habis itu lancar, tapi kalau semuanya pelan-pelan gitu dengan Imam Jaya. Jadi banyak kebijakannya itu kelewatan kalau menurut saya ya. Itu terima kasih ya. Iya, yang saya ingin pesankan dari kisah-kisah sahabat Nabi dan itu semuanya bersanad ya. Jadi bukan asal dongeng gitu, tapi berasal dari sanad-sanad yang kuat. Walaupun di dalam sirah terkadang hadisnya yang digunakan adalah hadis dhaif, tapi yang dhaif tidak bisa dihubungi gimana. Hadis yang dhaif yaitu bisa diamalkan di dalam masalah kisah-kisah dan cerita. Saya banyak kisah-kisah seperti itu untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana bijaknya Nabi Muhammad, bukan bagaimana sombongnya orang kepada Nabi Muhammad. Tapi terkadang ya, video saya tersebut disalahgunakan. Jadi video kisah Maiman itu sudah disaksikan sekarang sekitar 13 juta manusia ya. Jadi termasuk video ceramah terbanyak yang pernah didengar di Indonesia. 13 juta viewers yang mendengar cerita itu. Tapi terkadang kita melihat bahwa orang-orang malah mengambil hikmah dari kisah tersebut. Oh, berarti banyak juga yang kurang ajar sama Nabi. Berarti saya wajar dong kurang ajar sama Nabi. Berarti saya wajar dong kurang ajar sama Nabi. Bukan itu yang ingin disampaikan, tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa bersikap bijak kepada orang yang jelas salah sekali. Jadi intinya jangan pernah suudzon kepada siapapun. Karena terkadang yang dilakukan orang lain tidak sama seperti apa yang kamu lakukan. Terkadang sesuatu yang dilakukan orang lain tidak terlihat manis seperti apa yang kamu lakukan. Contoh sekarang kalau ada orang yang bersalah, tapi bukan anak kita. Kita lama-lama tidak ada bersalah. Tapi kalau anak kita kadang-kadang manis banget sih kamu, hal salah. Bisa jadi orang yang kita lihat maksiat, tapi Allah cinta sama dia. Dan belum tentu cinta sama Allah. Kita sudah bersangka bahwa wah orang jahat, orang tak benar, orang kurang ajar sama Allah.
Nabi namanya Nabi Musa. Doa sama Allah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita baca. Dia mengatakan alamma akhadathum rajfah. Nabi Musa yang berdoa. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya. Nabi Musa tidak diberikan air. Masa macam klik. Sama sekali tidak turun air. Banyak orang yang mengadu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, mintakan air sama Allah, mintakan turun hujan atau apalah yang penting kita punya air. Nabi Musa sampai berdoa kepada Allah. Bagaimana bunyi doanya? Ya Allah, kalau emang mau hancurin sekalian. Lalu syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya. Kalau memang Allah yang hancurin aja sekalian. Jangan tanggung-tanggung enggak ngasih air. Tapi hancurkan betul-betul, hancurkan kami semua. Kemudian beliau katakan, atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Kenapa kok kami tidak dikasih air, dihancurkan seperti ini? Gara-gara ada oknum beberapa orang saja yang melakukan maksiat, kok kena imbasnya kami? Kemudian Nabi Musa mengatakan, in hiya illa fitnatuh. Ujung-ujungnya yang melakukan maksiat semuanya atas kehendakmu. Fitnahnya datang darimu ya Allah. Kau yang menjadikan orang baik, kau yang menjadikan. Itu bayangin kalau saya atau antum yang doa, itu bisa sudah keluar dari agama Islam. Tapi yang berdoa adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka doa iman banyak kesalahan secara mata kita. Kalau kita yang melakukan itu kepada Nabi, kita salah. Tapi orang yang dicinta ketika melakukan kesalahan tidak jadi salah. Anak kita yang melakukan kesalahan dan kita cinta kepada anak kita. Datang di rumah kita punya misalnya, kita punya barang berharga misalnya. Kemudian ada tetangga kita yang hancur, kira-kira kita marah nggak sama? Minta ganti rugi nggak sama? Kalau ada kita yang hancurin, oh gimana lagi? Emang belum gitu? Ya, artinya begitu. Jadi pesannya adalah jangan suudzon kepada siapapun. Walaupun dia melakukan kesalahan terbesar, bisa jadi dia orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Nah itu pesannya. Mudah-mudahan orang akan berkata.